Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar jelas, akhwat? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhwati, di sini baru beberapa orang yang masuk ya. Kita mulai aja atau nunggu yang lain? Oh, terserah Ustazah. Baik. Ya. Kalau kita mulai aja ya. Dayati. Baik. Uti Fitri sama Uti siapa ini? Satu lagi. L siapa nih? Saya Akhwati, alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk pertemuan terakhir ya, atau fasal terakhir di kitab Safinatun Najah. Qadarullah masya fa'al. Kemarin itu sinyalnya putus-putus ya. Kalau hari ini jelas Ya. ya, alhamdulillah Bunda Yati. Jelas, Jelas. Terakhir jelas ya. Baik, kemarin zakat ya, pasal tentang zakat. Kita langsung tentang zakat, kita ulang dikit ya. Mana tadi? Mungkin masih ingat ada berapa yang wajib dizakati? Ada 6. Ada 6. Satu apa, Om? Satu. Binatang ternak, emas dan perak, buah-buahan dan tanaman makanan pokok, barang simpanan purbakala, logam-logam barang tambang, juga harta dagangan. Terima tajibuz fihi zakah, masya Allah, masih ingat ya? Udah belajar sebelumnya nih, ya. Ya, zakat ta'am atau hewan ternak ada 3 saja, ada unta dengan segala jenisnya, kemudian sapi dengan semua jenisnya, juga kambing ya dengan jenis ininya. Di sini ada nih tabelnya. Yang dimulai adalah unta dulu ya. Yaitu kalau misalkan punya unta 5-9 maka zakatnya adalah 1 ekor kambing ya. Kemudian kalau misalkan dari 10 sampai 14 unta 2 kambing. 15 sampai 19 punya untanya maka 3 kambing. Terus ya 20 sampai 24 kambing. Barulah dari angka 25 sampai 35 punya unta, maka yang dikeluarkan adalah unta lagi. Itu usianya sekitar 1 sampai 2 tahun. Unta lebih. Kalau misalnya 36 sampai 45 unta, maka yang keluarkan unta lagi, tapi usianya sekitar 2 tahun ke atas atau beranjak 3 tahun lah ya, 3 tahun sampai 3 tahun. Kemudian 46 sampai 60 maka yang wajib mengeluarkan unta yang mana usianya itu 3 tahun masih 4 tahun atau 4 tahun ya, lebih kurang. Kemudian itu 75 itu juga mengeluarkan untanya sekitar usia 4 sampai 5. Kemudian 76 sampai 90 dia mengeluarkan 2 unta yang punya 2-3 tahun ya. Dan yang 91 sampai 120 dia wajib mengeluarkan 2 ekor unta yang 3 sampai 4 tahun. Seperti itu ya dengan kelipatan. Kalau kambing itu baru sampai kalau misalkan dari kambing 40 ya, kalau punya 40 kambing sampai 120 maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing ya. Kemudian 121 sampai 200 2 ekor kambing, kemudian 201 sampai 300 maka mengeluarkan 3 ekor kambing, dan seperti itu terus kelipatannya. Jadi kalau tambah lagi 100 berarti berapa? Kalau tambah lagi 100 tambah 1 kambing gitu ya. Kalau 300
300 tiga ekor ekor. kambing berarti ngeluarin 3 ekor kambing. Punya lagi 100 jadi 400 kambing berarti tambah lagi 1 ekor kambing. Terus seperti itu ya. Itu hewan. Kalau sapi tadi berapa sapi? Coba. Nah, kalau Punya sapi 30 ekor. 30 ekor kambing, maka mengeluarkan mana bisa di sini wa amal ghanam sudah. Wa amal bakar ya 30 ya, 30. Kalau udah punya 30 ekor sapi, maka wajib dia mengeluarkan sapi yang usianya 1 sampai 2 tahun. Kalau 40, maka dia mengeluarkan sapi lagi yang usianya itu sekitar 2 sampai 3 tahunan. Terus dikiaskan seperti itu ya, dihitungnya disamakan saja. Tambah lagi 10, tambah lagi 10 atau jadi 40, kemudian tambah lagi misalkan berapa? Ya, dikiaskan aja terus seperti itu. Kemudian nakedan, emas dan perak. Emas kemarin berapa katanya, Bun? Emas menyampai nisab 85 gram. 85 gram nisabnya. Emasnya emas jenis yang harganya berapa aja ya? Kalau emasnya misalkan yang 600.000 per gram atau sekarang 1 juta ya per gram, pokoknya emas yang sudah mencapai 85 hingga 5 gram, kemudian sudah mencapai haul, maka wajib mengeluarkan zakat berapa? 2,5%. 2,5%. Di sini rubu'ul usyur ya. Rubu' itu kan 1/4 al-usyur, 1/10 maksudnya 2,5% ya dari bahasa kitabnya. Kemudian untuk dinar ya, untuk dinar. Kalau dinar perak itu nisabnya adalah 595 gram gitu ya. Mengeluarkannya sama 2,5%. Kapan dikeluarkannya? Kalau sudah mencapai haul ya. Haul. Dan ini juga diingat kembali bahwa emas dan perak ini kalau diniatkan memang untuk disimpan ya, untuk disimpan. Tapi kalau untuk dihias maka beda lagi, tidak wajib mengeluarkan gitu ya, ada perbedaan. Kemudian kemarin sampai muasyarat ya kalau salah. Muasyarat. Kemudian juga wajib mengeluarkan. Ustazah mau tanya dulu bisa? Ya, jelas nggak suaranya? Jelas. Mau tanya ya. dulu bisa? Silahkan. Ya, Ustazah, kalau emas itu kalau dipakai perhiasan kan tidak wajib disakati. Namun apabila perhiasan kita itu mencapai nisab 85 gram, apa tetap tidak usah disakatkan gitu, 2,5%-nya? Iya, tidak wajib dizakati. Oh, baik. Dan sebagian ada pendapat sebagian ulama kalau untuk perhiasan ada zakat, tapi zakatnya zakat ariyah. Ariyah itu karena dilihat orang gitu ya. Tapi secara qaul yang sahih, pendapat yang paling kuat itu tidak wajib dizakati karena tujuannya bukan untuk disimpan, tapi untuk menjadi hiasan. Bunda pakai ini emasnya, dipakai gitu ya. Nanti 5 gram pagi pakai ini kalungnya, nanti siang beda lagi, itu nggak wajib dizakati gitu ya. Masya Allah ya. Jadi yang wajib zakati kalau memang disimpan. Kalau disimpan kan dia ada niat untuk nanti agar berkembang lagi gitu ya, agar berkembang. Oh iya, betul. Bedanya gitu. Seperti itu ya. Oke. Untuk dinar juga sama ya, atau dinar di sini adalah perak. Dia untuk disimpan dan sudah mencapai haul ya. Dan dikeluarkan sekitar 2,5%. Seperti itu. Kemudian kemarin juga sudah membahas al-muasyarat. Muasyarat itu kalau disebut zakat pertanian ya, zakat pertanian. Di sini ada yang jenis pertama segala jenis makanan pokok. Ya, makanan pokok kita beras, nasi ya. Atau di tempat lain ada gandumnya yang merah ya. Pokoknya yang dijadikan pokok ketika sudah mencapai nisab maka wajib zakat. Kemudian buah-buahan juga termasuk muasyarat. Buahnya buah apa aja? Hanya 2 jenis ya. Dalam madzhab Imam Syafi'i cuma 2. Yaitu buah kurma dan buah
Anggur Anggur. ya. Kalau di pendapat yang lain, pendapat Imam apa siapa namanya? Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa setiap buah itu wajib dizakati. Gitu. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i cuma dua aja, ya anggur dan kurma gitu. Kemudian berapa nisab dari keduanya baik makanan pokok atau buah-buahan? Maka di sini adalah 5 wasak kok ya. Di sini bahasanya 5 wasak. 5 wasak kalau di Indonesia segimana ya atau diterjemahkan itu sekitar 653 kilogram ya. Misalkan Bunda ini panen ya, panen beras punya sawah ya, dapat 653 kilogram. Maka ini sudah mencapai nisab. Nisabnya segimana? Tergantung. Kemarin sudah bahas ya. Tergantung. Kalau misalkan irigasi buat yang cukup misalnya perairannya menyiramnya maka itu wajib mengeluarkan 5% dari tadi itu silahkan dapat hitung ya berarti nisab yang tapi kalau misalkan pengairan itu mengandalkan air hujan tanpa ada bantuan Ayah. Saya uji. Nya. Bawa. Salapan deh ya. Ini hilang ya sinyalnya ya? Iya, kayaknya nggak bisa berbagi layar ya. Coba kalau berbagi layar masih sinyal jelek, saya nggak berbagi layar, mungkin ya suaranya aja. Bunda, ada Iya, suaranya kitabnya aja. di suaranya aja ya, sebentar. Iya, suaranya aja. Ya, tadi sampai apa, Bun? Nisabnya yang barang ini pertanian, hasil pertanian. Hasil pertanian ya. Tadi kalau misalkan perairannya menggunakan air hujan, maksudnya tidak pakai bantuan apapun, maka wajib zakatnya 10% ya, 10%. Kapan ini dikeluarkannya? Ini dikeluarkannya ketika panen. Ketika panen ya. Jadi bukan haul, afwan, bukan haul, nggak nunggu 1 tahun, tapi ketika panen kita panen 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, kemudian mencapai nisab 653 kg, maka dilihat kalau perairan buatan ya maksudnya ada bantuan membutuhkan air dari luar misalkan ya, maka itu 5% mengeluarkan zakatnya. Kalau murni dari air hujan maka 10% gitu ya. Jadi sama, mau itu beras, mau itu buah-buahan seperti itu sama ya, nisabnya 653 kg. Sampai sini bisa dipahami Bunda sekalian, insya Allah. Insya Allah. Ya, lanjut lagi. Udah itu apa nih? Zakat perdagangan. Nah, tijarah ya, amwalut tijarah. Udah saya lagi buka kitabnya. Amwalut tijarah itu apa? Harta perdagangan. Bunda misalkan jualan ya, punya properti juga masuk ke sini ya. Punya properti, punya barang yang mana memang diniatkan untuk dijual belikan. Kemudian harganya itu sampai setara dengan 85 gram emas. Ya, jadi patokannya 65 gram emas. Kalau misalkan emas saat ini 1 gram berapa? Bunda berapa Bunda Yati? 1 juta ya? Enggak pernah beli Ustazah. Berapa? 1 juta dikasih aja ya. Kasih aja sama suami ya. 1 jutaan misalkan ya Bun ya. Nah, kita punya uang atau punya barang, kalau dikalkulasikan atau kira-kira dihitung tuh bisa sampai 100 jutaan punya barang jualan. Jualannya mungkin macam-macam ya. Mau baju kayak
apa mau properti ya, rumah-rumah misalkan ya, punya kontrakan. Kemudian itu kalau dihitung-hitung ada deh 100 jutaan atau 85 juta lah ya kalau dihitung. Kalau atau harga emas 600.000 saat ini berarti sekitar berapa juta gitu, berapa puluh juta. Kemudian sudah sampai haul, Bun. Misalkan bulan dulu Muharram awal jualannya. Kemudian tahun depan masih ada nih barang-barangnya dan harganya sampai seperti itu, maka itu pun wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi dikiaskan atau disamakan dengan emas tadi 85 gram, ngeluarinnya berapa? 2,5%. Bayarnya kapan? Keluarinnya kapan? Nanti pas haul juga sama gitu. Jadi barang jualannya terserah apa aja pokoknya yang diniatkan dijual. Beda kalau nggak diniatkan dijual. Misalkan Bunda punya rumah nih ya. Punya rumah di mana aja di daerah. Tapi niatnya buat ditempati aja, ditinggali. Maka itu walaupun harganya sampai ratusan juta, itu nggak wajib dizakati. Ya, beda kalau misalkan saya punya rumah nanti di Jakarta gitu bikin rumah. Niatnya apa? Nanti biar ada orang yang mau beli. Nanti tambah naik harganya misalkan ya. Atau buat dikontrakan juga sama ya. Buat dikontrakan saya bikin rumah-rumah buat dikontrakan dan harganya tuh memang sampai ratusan misalkan atau 85 jutaan lah seharga dengan 85 gram emas. Maka ketika sudah mencapai haul, maka di situ juga wajib mengeluarkan zakat segimana? 2,5% gitu ya. Beda kalau buat koleksi aja Bunda ya. Misalkan ada orang punya apa nih? Punya uang apa? Uang jadul, suka ada ya orang yang suka koleksi gitu ya. Uang apa namanya? Ya uang yang masa lalu, ya masa dulu. Disimpan aja. Kan biasanya uang yang udah jadul ketika dijual kan sebenarnya dia biasanya suka banyak orang yang mau ya. Tapi kalau misalkan niatnya untuk nanti dijual lagi uangnya dan sampai nisab misalkan, maka itu wajib keluar zakat. Tapi kalau untuk disimpan aja beda lagi ya. Itu untuk disimpan, saya suka aja bukan untuk diperjualbelikan. Punya barang-barang tapi tidak diniatkan untuk diperjualbelikan, maka ini tidak masuk pada harta dagangan yang wajib dizakati. Kira-kira bisa difahami Bunda sekalian? Gitu. Oh ya, Pernah ada yang nanya juga. Ya. Iya, boleh tanya. Misalnya ada orang punya apa namanya toko gitu ya. Nah, iya. Terus itu bukan barang dagangannya, tapi kan tempat buat berdagang gitu. Nah, apakah itu harus disakatin juga? Kalau sampai nisab, walaupun tempatnya nyewa ya, tapi sampai nisab Bun, barang dagangannya kalau dijual dihitung ada berapa. Tapi dikurangi dengan biaya pengeluaran Bun, ya. Nanti dihitung dalam 1 tahun ini pengeluaran berapa, biaya kontrak misalkan itu kan kontrak ya di tempat orang. Biaya ngontrak berapa dikurangin dulu. Nah, ketika dihitung ada nggak nih sekitar 85 gram emas untuk atau 100 juta 85 jutaan misalkan. Kalau tidak sampai nisab berarti tidak wajib dizakati gitu. Karena mungkin pengeluaran udah segini, kemudian juga ketika hasil akhir penghasilannya, kemudian juga barangnya juga enggak sampai nisab maka enggak wajib zakat. Tapi kalau misalkan sudah sampai nisab ya, walaupun sekalipun ngontrak ya itu tetap dizakati gitu. Jadi lihat di harga dari barang tersebut ya, dan sudah dikurangi dengan biaya bulanannya misalkan ya, dikurangi oleh itu juga gitu. Tapi kalau niatnya saya mau pajangin aja barang-barangnya ya, bukan untuk dijual maka nggak wajib zakat ya. Wajibuha rubu usyur, dikiaskan disamakan dengan emas dan perak yang mana mengeluarkan zakatnya 2,5 gram 2,5% itu ya. Baik, kemudian yang kelima rikaz, rikaz ini barang temuan. Kalau bahasa kita kayak harta karun ya Bun ya. Tiba-tiba dapat apa? Karena di zaman Rasulullah pernah nih ya, ada satu tempat ternyata di situ ada harta peninggalan orang terdahulu dan menemukan emas, Masya Allah. Nah, rikaz atau harta barang temuan ini
wajib dizakati, ya. Kita kan nemu barang, ya, tapi bukan di tanah orang, ya, tapi di tanah yang memang nggak apa namanya, tanah yang memang milik bareng-bareng gitu ya, bukan tanah milik. Kalau di kita kan kalau ada harta karun pasti baliknya kemana? Ke pemerintah ya. Nah, Pemerintah, ini iya. gitu. Nah, ini kalau kita nemuin sebenarnya dalam fikih ini kita yang berhak gitu ya, harta penemuan tersebut, harta karun tersebut. Kemudian berapa mengeluarkan zakatnya? Ini lumayan gede ya. Yaitu 20%, 20% ya. Jadi di sini dikatakan humus 1/5 maksudnya ada 20% gitu. Berapapun jumlah dari barang temuan tersebut. Jadi bukan nisab ya di sini. Pokoknya kalau ada orang menemukan barang temuan harta karun, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 20%. Kapan dikeluarkannya? Ya saat itu, saat dia menemukan barang tersebut. Jadi nggak harus haul, ya nggak harus nunggu 1 tahun, nggak. Saat itu pula dia harus mengeluarkan zakat, ya. Begitu. Bisa difahami rikas itu harta karun, harta temuan, ya. Oke, jadi saat itu pula dikeluarkan berapa persen untuk barang temuan? 20%. 20%. Jadi nggak dibatas berapa ditemukannya. Yang terakhir al-ma'din. Ma'din itu barang harta tambang, barang tambang ya, tambang emas gitu. Kalau ini mengeluarkannya adalah berapa? Wal ma'dan, kita nomor 1 nih ya. Minadzalika fafihil khumus ya, wa mina sebentar. Idza stukhrija minal ma'din fafihi minal harubul usyur, sama 2,5% juga ya harta tambang, dan dikeluarkan zakatnya juga saat itu juga ya. 2,5% gitu. Kemudian ke siapa dikasihnya? Ini udah ya terakhir ya. Nah, ini untuk zakat ke siapa kan diberikannya dalam surat Taubah disebutkan bahwa innamas shadaqat, bahasanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, bahwa zakat ini sedekah bahasanya maksudnya zakat. Zakat yang tadi ada 5 ini itu diberikan kepada yang pertama fuqara, yaitu orang fakir. Yang Fakir. kedua kepada miskin. Lil fuqara wal masakin wa bani sabil, ibnu sabil, kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Sudah Fitri ada di sini ya. Oke, bedanya fakir sama miskin apa, Bun? Ada fakir, ada miskin. Bedanya apa? Kalau fakir hanya punya makanan untuk hari itu aja, saat itu aja. fakir. Kalau miskin? Kalau miskin buat 2 hari gitu ya. Nah, kata ada sampai ada bayangannya untuk fakir tuh misalkan gini. Dia itu kebutuhannya 2 juta misalnya, dalam 1 bulan tuh dia butuh 2 juta. Kebutuhannya pokok makan, listrik semuanya 2 juta. Tapi yang dia dapatkan itu tidak mencapai 50% aja nggak dapat, nggak ada gitu. Berarti nggak sampai 1 juta aja nggak punya gitu ya, tapi sekitar 500.000 gitu misalkan. Berarti jauh banget kan dari untuk memenuhi kebutuhan. Itu fakir. Kalau miskin contohnya dia punya kebutuhan 2 juta, tapi dia mendapatkan setengah atau 50% adalah 1 juta dalam sebulan tersebut. Jadi lebih melarat ya. Lebih sedih yang fakir apa yang miskin? Yang fakir berarti ya. Fakir lebih repot lagi daripada yang miskin. Jadi kebutuhannya sekian, setengahnya aja nggak ada gitu. Nah, gitu ya. Maka yang paling pertama yang diberikan zakatnya adalah fakir. Ya, orang fakir, kemudian miskin. Nanti mungkin kita kalau punya zakat, kita mau bayar zakat, maka utamakan orang-orang ini ya. Mau dibagi-bagi ke fakir, miskin, musabil, atau ke fakir aja katanya boleh gitu ya. Tapi biasanya kalau lebih aman, biasanya ada amil ya, berikan ke amil karena mereka juga yang biasanya yang dikumpulkan gitu ya. Mereka punya data-datanya, kemudian juga lebih
Insya Allah ada lebih amanah ya ambil zakat itu. Kemudian tadi fakir, miskin, kemudian ibnu sabil, orang yang berada di perjalanan, lagi safar ya. Kemudian siapa? Gorimin orang yang punya hutang ya. Kita punya hutang enggak? Kalau punya hutang berarti mustahik zakat ya. Berarti berhak mendapatkan zakat ya. Tapi kalau enggak punya hutang maka enggak jangan mau nerima uang zakat ya. Kemudian siapa lagi? Ada 8 asnaf ya. Kemudian mu'alaf ya, mu'alaf orang yang baru masuk Islam ya, orang yang masuk Islam. Kenapa mereka berhak mendapatkan zakat untuk lift ya, untuk melembutkan hati mereka? Karena biasanya orang-orang mu'alaf ini kan mereka ditinggalkan keluarganya atau meninggalkan keluarganya gitu ya, atau kerjaannya juga mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu. Sehingga dengan memberikan zakat kepada mereka untuk melembutkan hati mereka, juga mereka lebih tentram untuk berada dalam agama Islam. Itu jadi mu'alaf juga termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, kemudian siapa lagi? Orang yang berjihad ya, orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihadnya sebenarnya secara hakikatnya orang yang berperang ya. Perang di medan perang dan dia tidak mendapatkan gaji ya. Berperang kan kalau misalkan di kita ada tentara ya, tentara digaji nggak? Digaji. Sebenarnya mereka nggak berhak. Yang berhak di sini jihad fisabilillah itu mereka yang berjuang ya, tapi tidak mendapatkan gaji dari negara, itu ya maksudnya. Jadi itu yang mendapatkan zakat. Nah, Masya Allah ya. Tapi di kita ya, maaf punten, di masyarakat kita masih orang padahal dia mampu tapi tergiur dengan kalau ada pembagian zakat mereka merasa paling miskin gitu ya. Saya berhak. Padahal sebenarnya zakat itu harta kotor kan, maksudnya bukan harta kotor ya. Itu kan kotoran dari orang ya. Zakat itu kan untuk membersihkan harta orang berarti itu kotoran. Sehingga untuk Rasulullah SAW juga keluarganya wa alihi ya, keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh mendapatkan zakat. Kenapa? Karena zakat itu kotor ya. Kalau bahasa kita kayak dakinya orang-orang gitu. Maka Rasulullah dan keturunannya tidak boleh menerima yang namanya zakat. Tapi kalau hadiah boleh ya. Hadiah boleh, tapi kalau zakat tidak boleh ya. Atau hibah dan sebagainya. Begitu itu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Mudah-mudahan kita menjadi muzaki. Apa muzaki itu? Orang yang berzakat ya. Jangan mau jadi mustahik aja. Jangan mau jadi mustahik ya. Mudah-mudahan Allah mampukan untuk berzakat dan Allah berikan harta yang melimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kemarin sudah ya alhamdulillah akhwati fillah di halaman 130 Thubutur Ramadan sudah dibahas di bulan sebelum Ramadan alhamdulillah. Kemudian juga syurutus sihatus saum juga sudah alhamdulillah. Ini sudah di penghujung alhamdulillah. Karena memang Safina ini memang sampai kitab zakat saja, juga ada tambahan di pembahasan saum yang mana sudah kita bahas sebelumnya. Dan di sini ada al-khatimah penutup. Kita baca ya khotifillah. Ini sudah khatimatun penutup pada kitab Safinah. Di sini kata muallif ya pengarang kitab tersebut, nas'alullah al-karim bijahin nabiyil wasim. Kita meminta kepada Allah yang maha mulia dengan nabinya, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, an yukhrijani minad dunya musliman ya kata pengarang. Beliau berharap kepada Allah juga dengan kemuliaan Nabi SAW untuk mengeluarkan mengeluarkan aku katanya dari dunia dalam keadaan Islam. Ini yang memang kita inginkan ya. Dan ini sebagai doa juga kita bisa berdoa dengan ini, ada dalilnya ya. Karena kita takut ketika wafat dalam keadaan tidak beriman ya, tidak bermuslim. Wa walidayya, kemudian juga bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, juga kita berdoa untuk kedua orang tua kita
yang masih hidup atau yang sudah tiada, tetap selalu kita doakan. Wahibai juga kepada orang-orang yang aku cintai, kata mu'alif ya. Waman alayyan tama wa yaghfira li walahum mukhatun lamama. Kemudian semoga Allah mengampuni aku dari mukhamat. Mukhamat itu adalah dosa-dosa besar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa besar aku. Kemudian dan lamama dan dosa-dosa kecil gitu ya. Masya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Kemudian semoga salawat tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana beliau itu adalah Rasulullah utusan Allah ila kafatil khalqi, yang mana Allah utus kepada seluruh makhluknya, baik itu jin atau manusia, itu Rasulullah diutus kepada kita semua ya. Habibillahil fatih al khatim wa alihi wasahbihi ajmain, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya seluruhnya. Begitu akhwati fillah, di sini ada pembahasan haji dan umroh ya. Ini bukan dari kitab Safinah yang aslinya, tapi ini ada tambahan dari pengarang yang lain yang menambahkan pada syurutul haji wal umroh. Kenapa nggak dimasukkan ya? Karena kan untuk haji dan umroh ini ada yang mengatakan untuk orang-orang yang mampu saja gitu ya, orang yang mampu saja. Tapi di sini mau dibaca atau nggak usah? Tapi baca mungkin sekilas aja. Atau nggak usah? Boleh selewat aja ya. Mungkin Bunda Wit udah masuk, Bunda Wit? Belum ya? Sebenarnya untuk haji dan umroh ini enaknya yang sudah melaksanakannya ya. Bunda Yati sudah, alhamdulillah. Sudah apa belum? Alhamdulillah, umroh sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Haji belum? Sedang nunggu. Belum, mudah-mudahan segera ya. Maka Bunda Yati aja yang isinya ini pembahasan umroh. Saya juga belum ya doanya. Kita saling mendoakan Bunda ya. Saya mendoakan yang sudah berangkat, semoga disegerakan berangkat lagi. Yang belum, semoga bisa berangkat juga ya. Oke, mungkin ada yang mau bahas ini? Sudah Fitri mau bahas haji umroh? Saya malu ngebahasnya, belum pernah ngalamin ya. Jadi sebenarnya ilmunya juga kalau Bunda, mungkin Bunda Yati kan udah pernah ya umroh tahun berapa Bun? Tahun ini atau tahun kemarin? Oh, udah lama, 2017. Masya Allah ya. 2007 udah rindu pasti ya Bun. Jadi sebenarnya untuk ilmunya pun secara teori itu pasti nggak kebayang gitu. Kalau enaknya langsung praktek itu langsung kebayang Bunda ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit saja. Syurutul haji wal umrah, syarat-syarat haji wal umrah sambil nostalgia Bun. Wal haji wal umrah wajiban ya. Jadi haji dan umrah itu hukumnya wajib ya. Jadi nggak bilang sunnah, tapi wajib ya. Fil umri marratan wahidah. Wajibnya kapan? Wajibnya itu cuma sekali dalam seumur hidup. Berarti Bunda Yati udah nih yang wajibnya gitu. Kalau mau ke sana paling untuk sunnah, yang sunnahnya gitu, karena wajib itu cuma sekali. Haji pun seperti itu. Jadi haji pun wajibnya cuma sekali. Kalau punya rezeki lagi, karena Masya Allah untuk saat ini kan semakin tambah tahun antrinya panjang untuk reguler ya. Yang asalnya kalau teman saya tahun 2012 katanya dia daftar, alhamdulillah tahun ini 12 tahun lah ya nunggu. 12 tahun kalau daftar 2012. Kalau tahun ini katanya Masya Allah, apalagi Jakarta itu nunggunya 20 tahun. 20 tahun. Dan Cianjur sekitar 14 tahun katanya Masya Allah ya. Nah seperti itu ya. Jadi wajibnya cuma sekali, tapi kalau Allah rezekikan, nggak ada yang nggak mungkin ya, Allah kasih rezeki yang berlebih. Furoda, berapa furoda? Masya Allah. Furoda bisa sampai 500, bahkan ada 1 M juga ada ya, 900 jutaan. Iya, di sini kita kembali kepada Allah SWT ya, bahwa Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang mengundang gitu ya, saat kita banyak doa. Kalau belum ya, itu kita serahkan sama Allah, yang penting banyak berdoa ya, ikhtiar. Bahkan kata salah satu ustadz, nggak wajib nabung untuk haji gitu ya, tidak wajib hukumnya. Kalau memang kebutuhannya banyak ya yang memang wajib dulu. Misalkan seorang suami wajib nafkahin keluarganya, nafkahin keluarga dulu. Jangan sampai dia berhutang, sampai dia memaksakan diri gitu ya.
Tapi kalau ada silahkan gitu ya. Karena di sini hukumnya manistatoa untuk orang yang mampu. Jadi kalau nggak mampu jangan memaksakan. Jadi hukumnya cuma sekali wajibnya ya. Jadi untuk selanjutnya maka hukumnya sunnah ya. Cukup sekali dalam seumur hidup. Wala yajibani illa ala muslim. Kemudian keduanya tidak wajib kecuali kepada orang yang muslim. Jadi orang kafir nggak boleh ngapain ke sana ya. Kemudian hurun, orang yang merdeka. Merdeka di sini bukan orang yang bukan hamba sahaya. Kemudian mukallaf di sini adalah orang yang balik dan berakal. Jadi orang gila yang masih anak kecil juga sebenarnya tidak diwajibkan ya. Kemudian mustatya, dia mampu dari segi fisik ya. Kalau nggak mampu nggak usah. Kalau misalkan ada yang bisa mewakilkan, di sini ada dalilnya ya, boleh diwakilkan kepada anaknya. Anaknya berangkat boleh diniatkan untuk orang tuanya, karena orang tuanya nggak mampu, atau misalkan karena orang tuanya sudah wafat, gitu. Niat umroh untuk siapa boleh ya, atau haji untuk siapa. Syaratnya dia sudah umroh dulu atau sudah haji, gitu ya. Kalau seorang anak pengen menghajikan ayahnya yang sudah wafat, bisa, tapi syaratnya apa? Anak tersebut sudah haji dulu, ya, sudah melaksanakan ibadah haji dulu. Kemudian ma'imkan ilmasir, kemudian juga yang mana perjalanannya juga mudah ya. Jadi misalkan ketika berangkat dari Indonesia ke Mekah itu tidak ada halangan di perjalanan, tidak ada perampokan misal atau sebagainya, maka ini diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Begitu akhwatifillah. Ini ada yang kelewat kayaknya. Rukun-rukunnya. Oke, sampai situ aja mungkinnya untuk haji dan umroh. Adapun tata caranya ini insya Allah kalau sudah Allah takdirkan kita nanti ada namanya manasik ya. Jadi tidak terlalu perdalam. Tapi mungkin sampai sini akhwatifillah, karena memang pembahasan Safinah itu sampai situ aja dan sudah masuk pada penutup. Ada ditanyakan dulu silahkan. Berarti untuk pekan depan gimana Ustazah? Untuk pekan depan insya Allah sudah selesai, nggak ada kelas. Alhamdulillah, mungkin sekarang penutupan akhwatifillah. Nanti mungkin kalau misalkan ada mau nambah pelajaran yang lain nanti saya share ya. Tapi bukan kitab fikih lagi. Mungkin nanti saya polling ya. Apakah mau ilmu tajwid atau bahasa Arab atau adab para pembaca Al-Quran. Nanti kita polling mana yang paling banyak ya insya Allah. Saya boleh tanya? Ya, silakan Bunda Yusna. Iya, tadi saya telat nih, maaf. Itu kalau yang zakat fisabilillah. Fisabilillah itu kan sekarang zaman sekarang nggak ada ya, kecuali mungkin ke Palestina atau apa ya, untuk jihad fisabilillah. Ada yang mengatakan pernah misalnya seorang ulama atau kiai yang sedang bangun pesantren itu betul nggak dikategorikan termasuk dia sedang fisabilillah jihad untuk memperjuangkan ya, untuk menyebarkan ilmu gitu kan. Misalnya kita alokasi zakatnya itu dia termasuk asnaf misalnya, kita berikan boleh nggak, maksudnya termasuk betul nggak ulama-ulama kiai yang sedang jihadnya dalam bangun pondok gitu ya, atau untuk ujrohnya dia lah, mungkin dia sibuk ngajar sementara dia meninggalkan ladangnya, misal sawahnya, betul nggak gitu maksud Ustaz? Di sini ada khilaf Bunda Yusna ya, ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kita lihat dulu. Jadi di sini bukan hanya kiai aja Bun ya, tapi juga para penuntut ilmu, para pencari ilmu, karena mereka istighol bil ilmi. Mereka misalkan udah dewasa, usianya 17 tahun, 18 tahun, tapi mereka sibuk dengan kuliah. Ini pun hampir disamakan dengan ini. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Kita lihat dulu kalau misalkan secara pendapat yang lain mengatakan para guru ini bukan fisabilillah. Kenapa? Kenapa bukan fisabilillah? Karena fisabilillah ini adalah khusus untuk orang yang berperang di jalan Allah, gitu secara bahasanya gitu ya. Tapi kalau misalkan para guru ngaji atau para penuntut ilmu santri misalkan ya, mereka adalah orang-orang fakir,
Ya tadi betul kata Bunda, mereka kan sibuk ya, sibuk untuk mengajarkan santrinya sampai tidak sempat untuk bekerja karena sibuk gitu ya. Nah kalau memang dia fakir, ya orang yang nggak mampu, maka ya masuknya ke asnaf yang fakir, apa namanya, masuk ke kategori fakir gitu. Adapun kalau mereka orang kaya, bisa aja kan kiai orang kaya ladangnya banyak, ada kan? Maka pendapat sebagian ulama mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi kembali lagi sebenarnya lihat dulu kondisinya. Kondisi ustadznya fakir apa enggak? Kalau fakir berarti berhak. Kalau enggak gitu ya. Nah, adapun memang ada katanya yang kiai-kiai saya berhak misalkan ya, tapi pendapat yang dikuatkan mereka itu sebenarnya visabilillah di sini bukan untuk itu ya, tapi visabilillah untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Adapun kalau mereka fakir atau miskin maka berhak, atau gorimin tadi ya, masuknya dia punya hutang maka berhak juga gitu. Jadi yang dikuatkan pendapatnya para kiai itu bukan visabilillah, karena visabilillah itu khusus untuk kata orang yang sedang berjuang di jalan Allah, atau berjuang di sini adalah berjihad ya, berperang. Gitu Bunda Yusna, kurang lebih seperti itu. Jadi dilihat ya fakir atau tidaknya. Ya, makasih Ustazah. Afwan. Kalau kaya nggak usah berarti ya. Ada para ulama-ulama terdahulu ya, khususnya yaitu Al-Imam Nawawi. Masya Allah, Imam Nawawi tahu? Pernah dengar Imam Nawawi? Namanya apa? Pernah ketemu? Terkenal dengan keilmuannya ya, terkenal dengan keilmuannya. Namanya, dia adalah termasuk menganut madhab Imam Syafi'i juga sama, bahkan termasuk imam besar ya dalam madhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi ini atau kaulnya banyak sekali dalam madhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi, beliau itu ayahnya orang kaya, ya Masya Allah, ayahnya orang kaya. Jadi sampai dia dikirim ke halaqah atau ke syekh-syekhnya. Kemudian juga saking kayanya, Imam Nawawi itu nggak mau nerima gaji, Masya Allah ya. Imam Nawawi nggak mau nerima gaji. Kenapa? Karena sudah cukup kan oleh orang tuanya. Ya, kemudian keilmuannya juga luar biasa ya. Beliau tuh disebutkan bahwa dalam satu hari bisa 20 halakoh pelajaran dia datangi ya. Jadi kayak kalau kita 20 pelajaran lah ya, 20 syekh dia satu hari itu 20 pelajaran dia datengin sampai pinternya. Udah sampai ketika dia mengajar, dia nggak mau menerima ujroh dari orang lain. Ya saking kayanya gitu. Jadi untuk para kiai pun sebenarnya kalau dia orang kaya maka tidak termasuk mustahik zakat gitu. Gitu ya. Rahimahullah taala. Ya, Imam Nawawi ini usianya 40 tahun, ada yang tahu? 40 tahun ya, 40 tahun wafat. Tidak Masya menikah Allah. atau Kemudian dengan tidak menikah, Masya Allah. Tidak menikah, kenapa? Kata Imam Nawawi, kenapa kamu nggak mau menikah? Saya takut, katanya. Kalau saya nikah, nanti istri saya tidak terpenuhi kewajiban saya. Bukan segi nafkah ya, perhatiannya. Kenapa? Karena beliau tuh banyak sekali mengarang kitab. Salah satu kitabnya Al-Muhadzab ya, jilidnya sampai sekitar 36 jilid. Banyak banget ya. Sejilidnya tebal ya. Jadi saya sibuk dengan ilmu, kata Imam Nawawi. Sampai saya nggak sempat nikah gitu. Kalau nikah nanti istrinya kasihan dianggurin katanya. Masya Allah. Dan dia wafat pada usia 40 tahun, masih muda ya. Rahimahullah ta'ala. Iya. Gitu Bunda sekalian. Kalau Imam Syafi'i berapa tahun wafatnya? Berapa Ustazah Fitri? Ingat? 55 tahun ya. 55 tahun itu masih muda juga. Insya Allah. Ya Bunda sekalian. Namanya. Ada yang tanya mungkin seputar pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau haji umroh mending langsung praktek ya, mudah-mudahan disegerakan. Prakteknya langsung di sana. Karena bingung juga ya, gimana ngejelasinnya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah, udah kesampaian Ustazah. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Kan Ustazah Lela, Ustazah Fitri, Umi Widya.
Oh ya itu Ya Ustazah. ada ya. Silakan Bun. Ada Ustazah. Tetangga saya kan punya kontrakan gitu ya, berapa pintu. Jadi yang disakati itu dari hasil kontrakannya itu selama setahun menyamai dengan 85 gram emas tadi gitu ya hasilnya ya. Jadi hasil Enggak, kontrakannya bukan propertinya ya. propertinya bukan penghasilannya. Oh propertinya. Bukan. Propertinya harga berapa? Oh, Kan satu kontrakan misalkan berapa ratus juta biasanya Bun? Biayanya jutaan oh satu nggak tahu deh. ruangan ya. Nggak tahu kira lebih ya. Propertinya. Oh Propertinya. iya iya iya. Mm-mm. Baik Berapa baik. ratus juta misalkan. Maka kalau udah haul tetap harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi Oh iya bukan iya iya. penghasilannya, bukan. Oh gitu Sekarang propertinya. pernah dibahas ya, ada zakat profesi, pernah dengar zakat profesi, zakat penghasilan Iya ya. iya Nah ini iya. misalkan Bunda profesinya apa nih? Nah misalkan di sini sebenarnya ada hilaf, ada perbedaan pendapat ulama yang keras ya di sini. Tapi ada yang menguatkan yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Beliau menguatkan ada nih zakat penghasilan. Jawabnya berapa? Sekitar 6 juta ya. 6 juta itu pun dikeluarkannya 2,5%. Berarti per bulannya sekitar 150.000 lah ya, 150.000. Walaupun banyak ulama menentang ada zakat profesi. Misal profesi jadi apa Bun? Misalkan jadi karyawan atau apa nih? Guru misalkan tapi gajinya 6 jutaan lah ya segitu. Maka ini pendapat beliau wajib mengeluarkan zakat sekitar 2%, kalau dihitung sekitar 150.000 per bulan. Nah ini kalau haul juga bisa mencapai haul juga setahun ya. 150.000 per hari, sebulan misalkan ya. Berarti nanti bulan depan gitu. Nah ini kenapa alasan Syekh Yusuf ini mengatakan wajib mengeluarkan zakat profesi? Kenapa? Karena akal itu harta kekayaan termahal. Benar nggak, Bun? Ya, orang pintar itu kaya Iya kan? betul. Iya. Iya Jadi betul. menurut beliau bahwa harta kekayaan sungguhnya itu ada di akal kita, di kita. Beliau, wajib mengeluarkan zakat sekitar 2,5% dan dibayarkannya haul juga. Tapi dihitung ya per bulan tadi kan ada 6 juta nih, bulan kedua 6 juta. Nah, 2,5% ketika sebulan berapa? 150.000. Tambahan selama 1 tahun sekian gitu ya. Juga ada yang misalkan per bulan sampai berarti udah sampai nih ya. Itu pun untuk pendapat yang ini walaupun ada yang berpendapat nggak usah gitu, tapi untuk kehati-hatian bisa ya silahkan. Itu benda sekalian ya. Walaupun kalau misalnya gajinya itu penghasilannya dikalkulasi setahun tidak mencapai nisab 85 gram tadi, apakah tetap zakat profesi dikeluarkan atau enggak saja? 2,5% benda ya. Gram. Enggak, tapi Ya. setelah setahun nih, kalau dikalkulasikan sebetulnya gajinya setahun itu enggak mencapai nisab gitu. Apakah tetap mengeluarkan zakatnya itu atau enggak? Karena memang setelah setahun dihitung-hitung tidak mencapai nisab gitu. Gimana, Ustazah? Nisabnya dia nggak disamakan dengan emas, Bun. Jadi nggak Oh, 85 gram, enggak ya. Ini bukan profesi, ini kayak pendapat baru ya, pendapat baru dan ini bukan dari kitab, bukan dari apa? Sebenarnya nggak ada dalil ya, makanya banyak yang menentang. Tapi ada yang kontemporer menguatkan kali ya, Syekh. fikih kontemporer ya, Ustazah ya? Betul, fikih kontemporer gitu. Tapi sampai sekarang saat ini banyak juga yang mengamalkan gitu ya, karena memang khawatir juga ya ini mungkin pengen sedekah juga gitu. Tapi yang pendapat yang jumhur sebenarnya nggak ada zakat profesi. Cuman satu pendapat aja itu Syekh Yusuf Qaradawi aja yang menguatkan. Karena beliau berpendapat akal itu adalah harta kekayaan juga gitu. Tapi nggak sampai nisab emas ya 85 gram. Bahkan nisabnya per bulan malah dihitungnya. Per bulannya dapat berapa nih? 6 jutaan. Nah, maka 2,5% itu ya sekitar 150.000.
Wallahu a'lam bishawab. Ada sekalian, ada lagi mau diskusikan? Masya Allah ini yang asalnya berapa orang menjadi sekian. Ya makanya saya bilang jadi itu mudah. Apa yang sulitnya Bun? Istiqomah. Istiqomahnya ya, belajar. Oh, Iya. iya. Baik, mungkin ada yang tak diskusikan dulu Ustazah Laila, Ustazah Nur Aini. Gak ada ya? Baik, insya Allah nanti kita lanjut di grup ya. Apa mungkin apa yang akan kita pelajari setelah pelajaran fikih ini. Nah, ada yang minta juga kelas fikih dari teman-teman yang lain. Cuman kayaknya kita coba bahas kitab yang lain insya Allah ya. Mungkin ke apa ilmu tajwidnya, ada kitab Tuhfatul Atfal misalkan, atau ke apa ada di Al-Quran fi Atibian fi Al-Quran, atau ke bahasa Arab. Nanti kita lihat yang paling banyak minatnya ya, mudah-mudahan dari antena Bahasa Arab sekalian. serem Ustazah. Kenapa serem? Serem. Serem. Saya Makin pernah dalam 2 makin tahun susah. itu. Iya, kan saya memang bukan yang basic nyari pesantren atau gitu ya. Saya ikut pelatihan bahasa Arab 2 tahun, saya nggak dapet apa-apa tuh. Saya cuma dapet wala, tuma, yang gitu-gitu aja. Lah saya bingung sendiri. Yang temennya pada naik. Lah saya ikut naik tapi nggak paham. Jadi saya keluar aja. Kitab apa Bunda Yati boleh tahu? Kayak kitab apa? Apa ya lupa, udah lama banget Ustazah. Oh, udah lupa. Iya. Udah lama. Alhamdulillah Jadi saya pegang pokoknya kelas yang bahasa Arab. Naam. Ada yang Kalau usianya yang saya usia 7. Oh, Iya, Saza kalau gimana boleh Bun? usul, kalau boleh usul, Mm-mm. tetap kajiannya fikih, mungkin dari kitab yang mana ya? Karena fikih ini kan iya ya. sehari-hari. Iya Ustazah, saya Naik fikih level aja ya. deh. kitabnya Iya, insya Allah ya. kitab fikih, apa dengan perkembangan zaman gitu. Kayak misalnya sholat aja. Sekarang kan orang sholat cukup pakai baju gamisnya dia, pakai kaos kaki, udah. Nah, sementara itu fikih wanita ya kajiannya. Jadi saya rasa bagusnya kita tetap di fikih bahasanya, cuma nanti dari kitab mana gitu saja. Jadi referensinya ganti kitab lagi, tapi tetap kita fikih gitu, yang kita bahas fikih aja. Karena manfaat banget buat hari-harian kita. Ya, setuju. Insya Allah ya. Ya, fikih aja. Iya. Karena memang Safin ini kan fikih dasar ya. Mudah-mudahan nanti ada level 2 mungkin Bunda ya dengan kitab yang lain insya Allah ya. Ya. Mohon doanya mungkin Bunda sekalian untuk 2 bulan ini. 2 bulan ini. Insya Allah persiapan lahiran ya. Udah HPL bulan depan mudah-mudahan. Jadi mungkin ada istirahat dulu ya untuk persiapan pelajaran gitu. selanjutnya apakah fikih atau yang lain ya. Dan mohon doanya Bunda sekalian mudah-mudahan dilancarkan persalinannya. Insya Allah kita ketemu di pembahasan kitab yang lain ya. Barakallahu fikum akhwati fillah. Kalau yang tanyakan nanti kita bahas di grup ya, diskusi insya Allah. Jangan segan ya, insya Allah kita semua saudara keluarga ya. Mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan, kemudian mungkin pembahasan yang tidak tersampaikan atau bahasa yang kurang berkenan. Juga Ustazah Fitri, ada Ustazah Fitri? Iya, jazakillah khair ya, Masya Allah sudah jadi host ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dalam keadaan istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.